Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aslamiah NIM 140142156 presensi 12 Rambil B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan izin menjawab soal-soal UTS dengan menggunakan video dengan mata kuliah Manajemen Sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sri Samiasi MKes. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan saya mengenai terkait materi-materi manajemen sekolah yang sudah saya tempuh pada pertemuan minggu-minggu lalu. Oke, soal yang pertama, poin A. Di sini pada hakikatnya tujuan manajemen sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan sekolah sebagai suatu organisasi. Sekolah sebagai salah satu organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai yang disebut tujuan institusional atau kelembagaan, baik tujuan institusional umum maupun tujuan institusional khusus. Nah, prinsip dalam tulisan ini adalah landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan fungsi atau pekerjaan manajemen sekolah. Prinsip tersebut antara lain ada prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kerjasama, dan kepemimpinan yang efektif. Nah, poin B di sini menurut Terry tahun 1940 halaman 15 proses manajemen sekolah meliputi ada perencanaan atau planning yang merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Oke, prinsip pengorganisasian yaitu organizing merupakan suatu proses untuk merancang suatu struktur atau mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Prinsip penggerakan atau act-to-end diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya suatu organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip berikutnya mengenai pengendalian atau controlling. Proses pengamatan dari seluruh kegiatan yang ada pada suatu organisasi yang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, poin C. Sekolah sebagai sistem sosial di sini merupakan tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Persimpangan terbuka antara sebuah sekolah dan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas, dan keyakinan bertambah pada bagaimana budaya sekolah berkembang. Sistem penggabungan budaya sistem sosial sangat penting karena memengaruhi berbagai reaksi, kegiatan, dan perilaku. Sebagai sistem sosial pun, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Poin D mengenai komponen-komponen manajemen sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, beberapa komponen sekolah yang perlu kita ketahui yaitu dikelola mengenai kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus, lembaga pendidikan. Poin yang E mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan bentuk kepemimpinan dan kewenangan untuk memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta untuk mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Di sini saya akan menjawab soal kedua, mengapa suatu sekolah menjadi favorit atau dambaan bagi masyarakat. Di samping itu dengan diadakannya sistem zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, dengan diberlakunya 2 tahun yang lalu
kita ketahui terbitnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 51 tahun 2018 mengenai sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil. Ditetapkan sesuai dengan tempat tinggal. Dengan adanya hal tersebut, menurut saya pribadi tidak mempermudah, tetapi justru sedikit menyimpang. Misalnya nih, masyarakat tetap memilih sekolah yang favorit untuk anaknya meskipun sekolah tersebut tidak masuk ke dalam sistem zonasi yang telah ditetapkan. Hal lain nih, pemerintah daerah kurang adanya kesiapan serta ketegasan dalam penentuan zona sekolah. Nah, adanya pemahaman yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah, dan antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai zonasi PBD, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Di sini terdapat beberapa hal yang memengaruhi sekolah favorit menjadi dambaan di kalangan masyarakat. Yang pertama, sekolah tersebut menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dan profesional. Kedua, sekolah tersebut terdapat fasilitas yang memadai untuk siswa. Ketiga, sekolah tersebut terakreditasi A dari pemerintah. Yang keempat, sekolah tersebut menyediakan ekstrakurikuler yang sering dijuarai dari tingkatan rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi. Kelima, sekolah tersebut membuka peluang bagi siswa yang berprestasi baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, yang keenam, sekolah tersebut tidak pandang bulu mengenai peraturan atau tata tertib. 8. Sekolah tersebut menghasilkan alumni-alumni nih yang berprestasi dan berhasil dalam jenjang karir maupun kehidupannya, sehingga siswa atau mahasiswa baru dapat menjadikan alumni tersebut menjadi cerminan dan motivasi untuk dirinya sendiri ke depannya. Oke, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, permasalahan yang berdampak pada kurangnya optimalisasi pencapaian tujuan institusi bisa berdampak pada beberapa permasalahan manajemen sekolah, di antaranya. Yang pertama, ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya yaitu wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pihak pengurus. Masalah kedua, intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan atau mengetahui wakil yang bersangkutan. Solusinya yaitu jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahi atau disepakati bersama. Ketiga, masalah tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusinya yaitu dengan bisa diberikan sanksi yang tegas, dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, sebaiknya tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.